Kalau kata gue sih, Hei, hei, hei. Jumpa bareng gua Lean. Gua Ian. Kita ada di podcast perdana kita yang bernama Kalau Kata Gua. Hari ini kita mau ngebahas apa, Yon? Di podcast pertama kita nih. Kita mau ngebahas fenomena tukang skuteng, Bang. Bang Ble. Ada fenomena apa sih sebenarnya di tukang skuteng itu? Gini, Bang. Kalau menurut lu fenomena yang lu tangkep di tongkrongan tukang skuteng itu, pandangan anak-anak tongkrongan gimana, Bang? Oke. Kalau fenomena tukang skuteng tuh ya rata-rata kalau di tongkrongan ya banyak kayak gini nih. Misalnya kita lagi nongkrong nih rame-rame nih. Di situ lagi ada aktivitas apa lah ya, ada bakar-bakar, ada yang lagi bakar ya, ada yang lagi ngejamu, ada yang lagi biasa-biasa aja gitaran gitu kan. Nah, tiba-tiba tukang skuteng nih lewat nih, ting 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 ting, bre, wih langsung gitu ya kan, pasti. bre, Intel bre, gitu kan langsung, cepu, langsung pada dokem, langsung pada prepare ya kan, ya padahal kan belum tentu. Siapa tahu memang itu emang orang yang tukang sedang ya, yang mereka emang lagi dagang ya skuteng kan? gitu kan. Kadang fenomena itu sering banget ya dialamin di tongkrongan, dan menurut gua itu ada bukan cuma di domisili kita. Pasti, Bang. Karena tukang skuteng itu nggak cuma di sini aja. Betul. Ya dan gue beberapa kali pindah-pindah nongkrong di mana-mana itu terjadi gitu. Fenomena itu bahwa ya ada Intel bre. Ada satu lagi fenomena yang lain, Yon. Oke, apa tuh, Selain tuduhan apa masyarakat atau anak-anak nongkrong itu lah ya. Bahwa tukang skuteng Intel itu satu hal lagi adalah mistis. Wow, bahwa mistis. Tukang skuteng itu bukan tukang skuteng yang sebenarnya, asik. Tapi tadi lu, Bang, tapi lu punya pengalaman pribadi atau cerita temen lu gak sih tentang mistis-mistis tukang skuteng ini? Nah, oke nih, gue mau cerita justru yang ini karena ini berdasarkan pengalaman pribadi gue. Waktu itu kan gini ceritanya awalnya, gue nongkrong nih ke tempat temen gue, namanya Pardok ya. Dia itu mau melaksanakan pernikahan nih. Mau nikah, lu nemenin lah ya. Nah iya, kira-kira seminggu sebelum dia nikah tuh kan kita suka nongkrong ngumpul bareng, buat sharing-sharing, nemenin kesiapan dia nikah gimana. Kita nanya-nanya apa lah ya kan. Nah kita nongkrong tuh bareng-bareng. Waktu itu ada beberapa orang lah, gue nongkrong. Nah teman-teman yang lain itu nggak lama gitu. Mereka tuh pulang lebih dulu nggak tahu kenapa ya, mereka bilang satu persatu balik. Lah ya. Nah yang terakhir balik nih gua, kira-kira udah tengah malam tuh. Jam berapa tuh, Bang? Kira-kira tuh jam 12:30 dini hari lah, udah tengah malam banget. Nah makanya gua balik nih, ceritanya gini. Pas gua balik, gua kan bawa motor nih ceritanya dari tempat teman gua. Lu sendiri nih? Kondisi sendiri ya? Kondisi gue sendirian. Gue balik nih. Pas gue balik keluar dari gang dia itu ada jalan utamanya yang di dalam jalur rumah dia itu, tapi tetap sepi. Jadi di jalur panjang itu lu nggak ngeliat siapa-siapa tuh ya? Nggak ada orang sama sekali. Kira-kira beberapa meter gue ngegas motor baru ada orang. Ya, gue ngelihat dari kejauhan. Orangnya itu mikul dagangan gitu. Nah gue langsung duga dia, karena dia langsung mukul gelas atau mangkoknya itu kan, ting 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 ting. Wah amin, ada orang juga akhirnya, tukang skuteng nih. Ada kehidupan lah ya. Betul, ada nih, enak banget. Maksudnya gue tenang nih karena tadinya kan sepi banget ya. Pas gue jalan, wah tenang nih, ada temennya lah, minimal di jalanan sepi ini ada temennya. Ada kehidupan lah. Nah sebelumnya gue mau cerita bahwa di zaman dulu waktu itu di daerah mana tuh, Bang?
Kalau boleh disebutin. Namanya tuh Gang Perahu. Gang Perahu itu jalan Gang Perahu itu Jatiranggon ya. Nah, itu daerah Jatiranggon. Kalau buat teman-teman yang tahu ada di daerah Pondok Gede itu di Jatiranggon. Namanya Gang Perahu itu dulunya terkenal agak sepi gitu ya kan, karena memang belum banyak rumah waktu itu. Kalau sekarang sih udah rame, udah cukup banyak orang yang tinggal di situ. Oke. Nah, balik lagi ke cerita tadi, gua ngerasa tenang kan. Ada tukang skuteng nih. Karena gue ngerasa udah nggak sendirian nih, ya udah, gue jalan udah tenang, gue ngegas motor gue udah tenang ya kan, santai des. Nah, beberapa meter gue jalan gini, ada ini apa tuh namanya tanggul apa? Polisi tidur. Polisi tidur ya kan, polisi. Aja tuh. Nah itu polisi rebah ya kan, ada polisi rebah ya, bukan polisi yang sebenarnya. Kata-kata umum buat orang tuh menyebut jalanan tanggul jalanan itu tuh polisi tidur ya kan, ada itu. Nah, gue ngelewatin polisi tidur nih, glek gitu kan. Gue ngelihat sambil tetap ngegas pelan gitu, gue ngelihat si tukang skuteng ini belok ke gang. Nah, karena lawan arah nih dia tapi lu masih ngelihat nih ya? Masih ngelihat nih gue. Dia belok ke gang dan itu arahnya ke kanan gue berarti kan. Sebelah kanan. Nah, oh udahlah dia belok. Ya minimal gue masih ngerasa ada orang gitu kan. Gue gas dong. Cuman beda jarak beberapa detik lah ya dari anjlokan itu sampai ke gang yang tempat skuteng itu tukang skuteng itu belok. Gue gas ya kan, des. Gue nengok dong ke gang itu memastikan kalau memang dia tukang skuteng belok ya kan. Set. Buset dah. Ngapa bang? Los, kosong, kagak ada orang. Asli kagak ada. Asli beneran. Gila gue bilang. Merinding gue. Wah gila, kosong. Jadi biar teman-teman tahu kalau dia belok ke gang itu, di sebelah kiri gang itu kebon. Nah di kanannya itu tembok lapangan dan itu nggak ada orang dan nggak ada rumah, nggak ada apa-apa, bener-bener kebun gitu. Iya. Udah gila, gua dengan seketika gue gas itu motor, sebelumnya gue tekuk spion. Gue ngerinya dia numpang ya. Waduh, di belakang. Gila. Karena gue sendiri kan ya. Kalau sampai numpang bang, waduh. Itu makanya gue tekuk spion. Mungkin teman-teman ada yang pernah kayak gue kali yang ngalamin ya, lagi datang iseng kayak gitu, gue tekuk spion ke bawah supaya dia nggak ngelihat mantulin belakang gitu, penglihatan ke bawah. Gue tekuk biar ya udah sugesti gue bahwa dia bakalan numpang nih, jangan-jangan pikulannya di boncengan gue gitu kan. Gue gas seada-adanya, nggak pakai rebar. Bahwa ada anjlokan apa, terabas semua. Karena bener-bener gue iseng banget, buset. Gue ngegas. Pokoknya yang ada di pikiran gue adalah apa? Gue gas sampai gue bisa ketemu tempat rame atau orang. Wah itu jaraknya sekitar 20 menitan ya dari tempat dia gue balik ke rumah gitu kan. Gue gas dat. Nggak ada orang juga, cuman ya pas udah keluar jalan raya besar itu orang-orang ada di warung-warung gitu kan. Udahlah gue nggak peduli, gue gas aja, gue balik ke rumah, masukin motor cepet-cepet, gue BBM nih temen gue. Oh setelah itu berarti lu kontak temen lu tuh? Itu gue langsung kontak, zaman itu masih BBM, gue BBM nih. Gila, gue kagak lagi gue najis banget, gue balik dari rumah lu tengah malam sendirian, gue ogah dah. Dia tanya kan, emang ada apaan? Gue bilang kan ya, gue ceritain tuh yang tadi gue alamin. Nih ada tukang skuteng gini-gini hilang bre, gue gituin. Wah dia tahu kan ya, dia emang orang situ. Tahu lah. Iya, dia ngerti kan. Sejarahnya ada apa di situ. Beloknya kemana? Dia tanya. Ke kebun yang gang yang ada lapangan. Gue bilang gitu kan. Iya. Oh, jadi dulu gini, sambil BBM-an, sambil cerita, dia ceritain nih. Jadi dulu gini, dulu di situ ada masyarakat di sini tuh zaman waktu dulunya. Pernah ada jenazah di situ, ada orang meninggal dan nggak diketahuin. Katanya sebagian dari badannya itu udah sempet dimakan anjing liar gitu. Tapi kita belum tahu ya, itu belum gua cross check, itu menurut temen gua ini. Karena dia orang situ kan, karena dia tinggal di daerah situ. Dan gua nggak ngerti apa itu beneran tukang skuteng yang hilang apa gimana, karena ya bener gua ngalamin malam-malam itu. Makanya ya nanti gua cross check lagi ke Pardok kalau karena gue ini jadi ingat gitu kan cerita bahwa fenomena tukang skuteng ini. Skuteng yang kita bahas nah ini. Itu dia, kalau pengalaman mistis gue ngalamin. Ada yang lainnya gue belum tahu nih. Kalau misalnya menurut lu gitu gimana tuh Yan, kalau misalnya teman-teman bilang katanya tukang skuteng tuh penyamaran dari pihak berwenang gitu ya kan? Iya.
Gue juga sempet denger tuh bang. Ya bukan denger sih, ada orang teman-temannya teman-teman pada cerita. Ya. Jadi tukang sekuteng itu yang nggak semua tukang sekuteng nih ya. Iya. Ada oknum lah, beberapa orang. Ada yang dia nggak dagang sekuteng aja nih. Jadi bukan dagang sekuteng nih sebenarnya. Bukan dagang sekuteng intinya. Jadi intinya apa dia tuh? Sekarang gini bang, gue tanya ke lu ya. Secara logis, malam-malam gitu. Iya. Berapa sih yang beli? Ya zaman orang, ya kan? zaman sekarang apalagi juga kan zaman ya. sekarang kan. Maksudnya terbalik. Apalagi zaman dulu karena rumah juga jarang. Belum banyak kan gitu kan. Paling berapa sih yang dihasilin dari bukannya menyepelekan ya, mungkin di tempat lain ada ya keuntungan, tapi kalau untuk di domisili kita terutama kan sepi kan. Karena dulu waktu itu zaman kita masih remaja tuh. Nah, berapa sih keuntungannya kita bisa pertanyakan tuh. Nah, jadi dia sebenarnya ngapain tuh Yon? Kalau yang pernah lo denger? Mau yang mana dulu nih? Bebas yang mistis atau yang. Nah, tadi kan dari gue mistis nih. Okay. Dari gue mistis. Coba mungkin yang jadi gimmick orang-orang, gosip orang-orang itu apa sih? Selain dia berkeliling dengan pikulannya skutengnya itu, dia tuh ngegambar bang. Oh, ngegambar gimana nih maksudnya nih? Lu pernah ngeliat gak ada tanda-tanda di rumah cat warna putih atau pilokan warna putih? Kadang di rumah, kadang ada di tiang listrik, kadang bener. Di tembok-tembok. Benar. Oh, itu tandanya apa tuh Yon? Dia tuh mau ngasih tahu temennya bahwa kampung ini nih atau rumah ini nih sepi nih jam segini. Gitu. Oh, nandain ya bahwa jadi ini oknum yang seolah menjadi tukang sekuteng, nandain bahwa itu adalah gerombolan kriminal ya. Dia jadi nandain rumah itu untuk wah ini rumah bisa potensi. Kita garap nih. Ya, gitu ya. Oh, berarti ada juga ya pembahasan tentang ini ya di masyarakat ya. Tongkrongan tertentu nih. Berarti tapi tetap ya kita tidak bisa menuduh atau apa. Ini oknum ya. Benar, oknum. Oke, ada lagi Gayon. Biasanya apa lagi sih yang lo tahu di masyarakat tuh suka bahas? Karena tukang sekuteng itu kan salah satu dagang yang di malam hari ya gitu kan. Banyak fenomena kan pasti, bang, gitu pasti. Tidak seperti umumnya kayak lu dagang bakso, dagang baju. Ini bang, ada bang satu teman gue tuh cerita. Lu tahu gak sih tukang sekuteng tuh nggak cuma dagang sekuteng. Iya, selain itu apa lagi gitu? Dia tuh bawa apa tuh Yung? Gue juga awalnya nggak tahu nih. Bawa apa men? Tuyul men. Oh, jadi selain dia dagang gitu, dia sambil nyambi gitu ya? Nyambi bang. Tuyulnya itu yang nyari duit. Oke. Kita tegasin lagi ya. Ini belum tentu benar nih. Iya, belum tentu benar. Itu kan jadi, tapi omongan ini tuh sangat merebak di masyarakat ya kan. Benar. Tapi sekali lagi kita bukan menuduh bahwa ini semua perlu dibuktikan dan mungkin juga ini bukan seluruhnya karena ini mungkin perlakuan oknum ya kan, yang memang mereka tidak mencari rezeki dengan cara yang halal. Oke. Kita balik lagi nih, yang paling umum adalah wah bre Intel kalau tukang sekuteng lewat ting ting ya kan. Cepu. Menurut lu gimana tuh? Kan banyak banget tuh. Dan gue yakin obrolan ini, tema ini nggak cuman ada di tongkrongan sekitar kita doang. Yes, karena gue pernah beberapa kali nongkrong pindah-pindah di tempat teman-teman gue di Jakarta, di utara atau apa. Mereka suka bilang ting Intel bre gitu kan ya, padahal belum tentu ya kan. Belum tentu. Tapi kenapa sih fenomena ini sempat ada? Kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gue ya intelijen atau pihak-pihak berwenang memanfaatkan kondisi ya malam hari tuh untuk mengawasi atau mengintai suatu wilayah atau orang-orang tertentu atau kriminal. Oke. Ya dengan tukang sekuteng ini, dengan cara dagang tukang sekuteng ini. Oke, kalau kata gua Yon, kalau kata gua nih. Oke. Di zaman dulu kan ya istilahnya sampai awal 2000-an lah ya, di zaman kita remaja juga nih kan.
Apa namanya? Kebaca dong umur. Kalau kata gue nih kan zaman itu kan penyamaran di malam hari itu kan opsinya belum banyak. Belum banyak. Kayak mungkin kalau sekarang bisa oknum yang oknum kepolisian itu untuk bertugas itu bisa menyamar jadi ojek online malam hari kan. Sekarang bisa jadi ojek ngalong atau tukang-tukang dagang. Sekarang tuh udah banyak yang malam beraktivitas. Di era itu kan masih sepi rumah, masih jarang pedagang yang malam hari. Potensi penyamaran yang paling mungkin dijadikan itu adalah tukang skuteng ini. Nah, profesi sebagai tukang skuteng. Maka itu mungkin beberapa orang pernah mengalami bahwa tukang skuteng itu kegap bawa apa tuh namanya kayak di meme sekarang tuh. Walkie-talkie, HT. HT itu Kijang satu. Ya, lapor nih ada orang berak di kali. Ya kan? Mungkin di era itu kan karena memang belum banyak opsi penyamaran, makanya tukang skuteng menjadi opsi profesi yang menjadi opsi petugas kepolisian itu menyamar untuk memantau aktivitas target mereka ya kan, dari penjahat atau pengedar atau apa. Nah, dari situlah mungkin menjadi momok yang sangat sering didengar di tongkrongan bahwa kalau tukang skuteng lewat ting 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 Intel bre, itu bawa beceng bre, tuh bawa HT bre, apa ya kan. Iya gak, bener gak. Nah, buat teman-teman nih kalau yang pernah denger atau kisah-kisah lain, ada kisah-kisah lain tentang tukang skuteng, bisa nih ditulis di komennya, diceritain tulis atau kalian juga mengalami hal yang sama kayak kita ya. Oh bener tuh Bang ceritanya. Nah iya, atau dari beberapa cerita kalian memang kalian mengalami gitu. Coba bantu kita untuk dukung kita, tulis di komentar. Jangan lupa juga subscribe. Pasti. Dan tunggu lagi tema-tema berikutnya yang bakal kita bahas lagi di Kalau Kata Gua. Sampai jumpa lagi.